Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama sahabat-sahabat Muatan TV dimanapun berada. Beberapa minggu terakhir, sejumlah negara besar yang merupakan sekutu Amerika Serikat seperti Inggris, Kanada, Australia, Prancis, dan beberapa lainnya kompak mengakui negara Palestina. Pengeboman yang terus-menerus, kelaparan dan kehancuran yang meluas menjadi faktor pendorong utama. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan bahwa kematian dan kehancuran membuat kita semua ngeri, harus berakhir. Pengakuan terhadap negara Palestina dipandang sebagai langkah konkret untuk menegaskan kembali komitmen terhadap solusi dua negara. Solusi ini dianggap sebagai satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian dan keamanan jangka panjang bagi rakyat Palestina dan Israel. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menekankan bahwa pengakuan ini mencerminkan komitmen jangka panjang negaranya terhadap solusi tersebut. Solusi dua negara ini juga menjadi topik utama orasi Presiden Prabowo Subianto di konferensi tingkat tinggi PBB untuk Palestina di New York beberapa hari lalu. Presiden menegaskan bahwa Indonesia akan mengakui negara Israel dan mendukung semua jaminan bagi keamanan Israel jika kemerdekaan Palestina berhasil diwujudkan melalui two-state solution. Namun demikian, pernyataan Presiden ini langsung memicu perdebatan sengit di dalam negeri. Pernyataan Prabowo tampak berbenturan dengan sentimen publik yang telah lama mengakar yang memandang Israel sebagai penjajah abadi yang tidak layak dilindungi. Pertama, kita harus memahami mengapa sentimen publik begitu kuat. Kebencian terhadap Israel bukanlah sesuatu yang muncul dari ruang hampa. Ini adalah buah terhadap penderitaan rakyat Palestina, pendudukan ilegal dan kekerasan. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, solidaritas untuk Palestina adalah panggilan jiwa, sebuah ekspresi langsung dari amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menentang penjajahan. Dari sudut pandang ini, gagasan untuk menjamin keamanan Israel terasa seperti sebuah pengkhianatan. Mengapa kita harus melindungi pihak yang selama ini menjadi sumber penderitaan? Kita masih menganggap bahwa perdamaian baru bisa tercapai setelah sang penjajah sepenuhnya dikalahkan atau dihukum. Diplomasi Prabowo di KTT tersebut sejatinya menawarkan keadilan prospektif yang berorientasi ke masa depan. Dan yang paling penting, tetap taat pada nilai-nilai Undang-Undang Dasar tahun 1945. Salah satu kata kunci undang-undang dalam konteks dukungan kepada Palestina adalah bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Amanat konstitusi ini universal. Ia tidak mengatakan hak beberapa bangsa atau hak bangsa yang tertindas saja. Prinsipnya berlaku untuk semua bangsa. Dalam konteks solusi dua negara, setelah Palestina merdeka dan berdaulat, maka akan ada dua bangsa yang diakui dunia, Palestina dan Israel. Barangkali pernyataan perlindungan terhadap negara Israel oleh Prabowo tampak terlalu frontal. Tetapi pada titik itu, semangat Undang-Undang 1945 menuntut kita untuk menghormati hak hidup dan kemerdekaan keduanya sebagai entitas negara yang setara. Mungkin langkah tersebut menggunakan jaminan keamanan sebagai daya tawar yang kuat untuk mencapai tujuan utama konstitusi, menghapuskan penjajahan. Perdamaian yang abadi tidak mungkin tercapai jika salah satu pihak terus hidup dalam ketakutan dan ancaman. Jika solusi kemerdekaan Palestina adalah kehancuran Israel, maka itu rentan melahirkan siklus kekerasan baru. Kita semua tahu Israel di-backup oleh negara adidaya seperti Amerika Serikat di belakangnya. Karena itu jika kemerdekaan Palestina harus menunggu kehancuran Israel, maka itu hanya akan melahirkan solusi kekerasan baru. Ini tentu tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan yang kita akui bersama. Keadilan sejati di masa depan adalah terciptanya sebuah tatanan di mana anak-anak Palestina dapat tumbuh tanpa mendengar sirene perang. Sentimen publik yang menolak perlindungan bagi Israel adalah reaksi emosional yang dapat dipahami dan berakar pada sejarah panjang ketidakadilan. Namun, diplomasi kenegaraan tidak bisa hanya berlandaskan pada amarah masa lalu. Ia harus berorientasi pada penciptaan masa depan yang lebih baik.
Demikian, semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama kepada bangsa dan negeri yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.